Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Penyakit kronis penyerapan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, musuh utama bukanlah defisit. Nilai defisit yang besar masih dapat berarti baik selama target produk domestik bruto tercapai. Dengan demikian, defisit anggaran tetap menunjukkan dampaknya sebagai stimulus ekonomi. Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan anggaran ialah penyerapannya yang lamban, sebab kondisi itu tidak memiliki satupun makna positif. Penyerapan anggaran yang lamban berimplikasi panjang, termasuk hingga ke minimnya penyerapan tenaga kerja, melambatnya penurunan tingkat kemiskinan, bahkan penurunan konsumsi rumah tangga. Ini semua karena memang belanja pemerintah menjadi stimulus ekonomi yang penting, terlebih di daerah. Maka ironis, ketika lambannya penyerapan anggaran justru menjadi penyakit kronis. Hampir setiap tahun, lambannya penyerapan anggaran terjadi di berbagai daerah ataupun kementerian lembaga. Saat ini, ketika tenggat tinggal sebulan lagi dari tutup tahun anggaran, realisasi belanja baru mencapai 59,62%. Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi belanja baru mencapai 730,13 triliun rupiah dari pagu 1.224,74 triliun rupiah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 19 November 2021, rata-rata presentase realisasi belanja APBD Provinsi tahun ini baru sebesar 65,12%. Sementara itu, rata-rata belanja APBD Kabupaten hanya 61,15% dan kota 59,08%. Bahkan, ada daerah yang realisasi belanjanya baru mencapai 39%. Hal itu pantas membuat geram, apalagi di masa pandemi. Dorongan kebijakan APBN dan APBD semestinya segera dilakukan demi pemulihan ekonomi. Sayangnya, ketika pemerintah pusat berupaya keras merefocusing anggaran untuk menanggulangi COVID-19, termasuk dampak ekonominya, pemerintah daerah justru melakukan hal yang tidak sinkron. Alasan lama Pemda soal kehati-hatian penggunaan anggaran dan rumitnya birokrasi tidak lagi dapat dimaklumi. Sebab untuk mempercepat realisasi anggaran, termasuk BLT dan anggaran kesehatan, Menkyu telah melakukan serangkaian relaksasi dan simplifikasi. Di luar itu, semestinya Pemda belajar dari pengalaman penggunaan anggaran di tahun pertama pandemi. Kondisi yang belum berubah tidak ayal menimbulkan kecurigaan mengenai kesengajaan dalam menahan belanja hingga akhir tahun. Hal itu pula yang telah dibaca Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA sejak pertengahan tahun. FITRA mencermati penggunaan anggaran sejak semester pertama 2021, pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran ke daerah sebesar 346,6 triliun rupiah selama periode itu. Namun, anggaran tersebut justru mengendap di perbankan sebesar 190 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 139 triliun rupiah dalam bentuk giro, deposito 46,9 triliun rupiah, dan tabungan 4,1 triliun rupiah. Pola menahan belanja anggaran hingga akhir tahun sebenarnya merupakan praktik usang. Begitu membudayanya, bahkan di kalangan umum terdapat anekdot jika proyek dan kegiatan pemerintah akan semarak di penghujung tahun. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru untuk memutus budaya buruk ini. Menkyu dapat lebih banyak melakukan intercept atau pengambil alihan jika memang daerah terus lamban. Dalam penanganan pandemi, pengambil alihan misalnya dilakukan dalam program percepatan vaksinasi di sejumlah daerah dengan memobilisasi TNI, Polri, dan BKKBN. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat membuat regulasi batas minimal serapan anggaran daerah per semester. Hal ini semestinya bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk serius memperbaiki kinerja serapan anggaran mereka.
Iya, selamat pagi pemirsa. Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan anggaran adalah penyerapannya yang bisa dikatakan lamban. Ini menjadi penyakit kronis yang berlangsung tahun demi tahun. Dan kalau kita lihat tenggat tinggal sebulan lagi dari tutup tahun anggaran, realisasi anggaran ternyata masih mencapai 59,62%. Kondisi pandemi telah berlangsung selama 2 tahun dan seharusnya penyerapan anggaran justru lebih optimal untuk pemulihan ekonomi. Dan inilah editorial Media Indonesia, edisi Rabu 24 November 2021 dengan tema Penyakit Kronis Penyerapan Anggaran. Kami mengundang partisipasi Anda melalui saluran telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahasnya, hari ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi Mas Kohar. Selamat pagi Mbak Nunung. Pagi. Waduh, selamat datang lagi di layar. Sebagai Ini host. agak Berbeda tidak ya? seperti biasa. Ya, karena Pekan HUT Metro TV. Pekan Hari Ulang Tahun Metro TV, tapi Ya. bagaimanapun juga kita harus menyampaikan editorial Media Indonesia, Mas Kohar. Dan sebelum kita mulai, mari kita lihat apa headline kali ini. Kita boleh simak, ini foto Pak Jokowi, Mas Kohar. Iya, betul. Untuk kesekian kalinya Pak Jokowi. Di halaman pertama. Ya, Pak Untuk Jokowi kesekian kali Pak Jokowi terjun langsung. terjun langsung dan melakukan aktivitas di tempat Ya, betul. kunjungannya ya. Ya, setelah kemarin mencoba menjajal sirkuit Mandalika. Betul. Nah, sekarang bersama para petani mendorong alat untuk menanam jagung ya. Iya, ada 2 alat kalau tidak salah tuh Mas Kohar. Ada yang seperti ini didorong, kemudian ada traktor kalau tidak salah dengan Iya, betul. Jadi ini menandai peresmian bendungan di kawasan Kabupaten Goa. Yang mampu nanti mengairi 7.000 hektar dengan biaya 1,27 triliun dan peletakan batu pertamanya dari tahun 2013. 2013 cukup lama ya sebenarnya. Nah, jadi tidak sekadar mengairi sawah lahan, tetapi juga mencegah banjir, mereduksi banjir hingga 49%. Karena 2019 lalu wilayah ini adalah wilayah yang banjir besar, banjir bandang. Karena itu dengan hadirnya waduk ini diharapkan 49% air tertampung di sini sehingga banjir bisa dihindari. Selain tentu saja menghilangkan kekeringan, mengurangi kekeringan ketika musim kemarau tiba gitu. Iya, kemudian di bawah kalau kita turun ke bawah nih Mas Kohar, masih di halaman 1 ya, kita melihat ini yang kita bahas, serapan anggaran daerah. Ya, nanti kita detailkan di editorial. Tapi paling tidak secara pengantar beginilah, ini penyakit kronis menahun dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu sampai geram karena kenapa ya, kenaikannya kok memang naik penyerapannya, tapi naiknya sangat tipis, cuma 3,51%. Daerah dengan persentase penyerapan tertinggi adalah Yogyakarta. Sedangkan secara nilai yang terbanyak penyerapannya adalah Jawa Barat. Nah, tentu ini ada peringatan yang sangat penting karena berkali-kali Presiden juga sudah menyampaikan agar penyerapan ini betul-betul diperhatikan baik daerah maupun kementerian dan lembaga gitu. Oke, iya, memang tinggal satu bulan lagi soalnya. Apalagi ya, apalagi tinggal 1 bulan lebih sedikit lah, 2 bulan kurang lah. Ini biasa sistem kebut semalam kalau anak mahasiswa bilang. Iya, berikutnya ini Mas Kohar, kita boleh beralih ke halaman 2 mungkin ya. Kita beralih ke halaman 2, ada mafia tanah yang kita ramai kemarin. Iya, betul. 2 tersangka langsung ditahan. Ini kebetulan terkait dengan salah seorang kasus aktris itu ya. Aktris Nirina Zubir. Dan apa yang terjadi ini adalah sangat-sangat ironis karena dilakukan oleh orang dekat sendiri. Dan tidak bisa dilakukan sendirian, makanya namanya mafia kan. Mafia selalu melibatkan banyak kalangan dan kebetulan ini sekarang yang sudah ditahan ini adalah
para notaris. Dua orang di antara adalah notaris yang bekerja sama dengan asisten rumah tangga keluarga itu, Nirina itu, dan kemudian mereka memalsukan dokumentasi, mengubah kepemilikan karena telanjur dipercaya ini sebetulnya sama orang tuanya Nirina Zubir, dipercaya untuk mengurusi bagaimana sertifikat rumah, terus nanti hak warisnya tentu saja ya hak waris jatuh ke anak, ke keluarga. Tetapi ini kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga nama sertifikat itu berubah ke nama yang bersangkutan, dan inilah cara kerja mafia bahkan sampai masuk ke ranah pengadilan. Dan perubahan nama itu perlu notaris begitu ya? Iya, notaris. Bahkan ketika ditetapkan di pengadilan itu hakim juga beberapa saat yang lalu juga ada yang diduga terlibat. Hanya saja ini memang masih diusut, dan ini yang harus segera dilakukan terus. Kenapa? Karena memang selama mafia ini dibiarkan merajalela, selama itu pula masyarakat kita tidak mendapatkan kepastian. Kenapa tidak mendapatkan kepastian? Ya karena terlalu menggurita, ada hakimnya, ada notarisnya, ada orang dekatnya. Bahkan kalau di beberapa titik di Jakarta itu kita lihat sampai satu tanah itu sampai punya 5 surat. Sampai punya 5 surat itu kan luar biasa, menunjukkan bahwa cara kerja mereka waduh luar biasa ya, sangat-sangat menggurita. Ya, karena dan itu tanah butuh tekad yang kuat gitu. Iya betul, untuk membasminya. Betul ya, Mas bahkan Kohar, menteri pertanahan kan mengatakan ya ada hakim gitu loh, ada hakim, jadi institusi pengadilan itu juga harus disterilkan, dibersihkan dari anasir-anasir yang nanti menyebabkan mafia tanah itu tetap merajalela gitu. Oke, Mas Kohar, kita mungkin harus segera bergerak ke editorial hari ini ya, Mas Kohar ya. Melanjutkan yang tadi ya. Melanjutkan yang tadi, penyakit kronis penyerapan anggaran. Ya, pemirsa, alasan kehati-hatian penggunaan anggaran dan rumitnya birokrasi tidak lagi dapat dimaklumi dalam lambannya serapan anggaran. Semestinya Pemda belajar dari pengalaman penggunaan anggaran di tahun pertama pada saat pandemi. Kondisi yang belum berubah menimbulkan kecurigaan mengenai kemungkinan kesengajaan dalam menahan belanja hingga akhir tahun. Kita simak editorial Media Indonesia hari ini, penyakit kronis penyerapan anggaran. Penyakit kronis penyerapan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, musuh utama bukanlah defisit. Nilai defisit yang besar masih dapat berarti baik selama target produk domestik bruto tercapai. Dengan demikian, defisit anggaran tetap menunjukkan dampaknya sebagai stimulus ekonomi. Musuh paling berbahaya dalam pengelolaan anggaran ialah penyerapannya yang lamban, sebab kondisi itu tidak memiliki satupun makna positif. Penyerapan anggaran yang lamban berimplikasi panjang, termasuk hingga ke minimnya penyerapan tenaga kerja, melambatnya penurunan tingkat kemiskinan, bahkan penurunan konsumsi rumah tangga. Ini semua karena memang belanja pemerintah menjadi stimulus ekonomi yang penting, terlebih di daerah. Maka ironis, ketika lambannya penyerapan anggaran justru menjadi penyakit kronis. Hampir setiap tahun, lambannya penyerapan anggaran terjadi di berbagai daerah ataupun kementerian lembaga. Saat ini, ketika tenggat tinggal sebulan lagi dari tutup tahun anggaran, realisasi belanja baru mencapai 59,62%. Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, realisasi belanja baru mencapai 730,13 triliun rupiah dari pagu 1.224,74 triliun rupiah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 19 November 2021, rata-rata presentase realisasi belanja APBD provinsi tahun ini
baru sebesar 65,12%. Sementara itu, rata-rata belanja APBD kabupaten hanya 61,15% dan kota 59,08%. Bahkan, ada daerah yang realisasi belanjanya baru mencapai 39%. Hal itu pantas membuat geram, apalagi di masa pandemi. Dorongan kebijakan APBN dan APBD semestinya segera dilakukan demi pemulihan ekonomi. Sayangnya, ketika pemerintah pusat berupaya keras merefocusing anggaran untuk menanggulangi COVID-19, termasuk dampak ekonominya, pemerintah daerah justru melakukan hal yang tidak sinkron. Alasan lama Pemda soal kehati-hatian penggunaan anggaran dan rumitnya birokrasi tidak lagi dapat dimaklumi. Sebab untuk mempercepat realisasi anggaran, termasuk BLT dan anggaran kesehatan, Menkyu telah melakukan serangkaian relaksasi dan simplifikasi. Di luar itu, semestinya Pemda belajar dari pengalaman penggunaan anggaran di tahun pertama pandemi. Kondisi yang belum berubah tidak ayal menimbulkan kecurigaan mengenai kesengajaan dalam menahan belanja hingga akhir tahun. Hal itu pula yang telah dibaca Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA sejak pertengahan tahun. FITRA mencermati penggunaan anggaran sejak semester pertama 2021, pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran ke daerah sebesar 346,6 triliun rupiah selama periode itu. Namun, anggaran tersebut justru mengendap di perbankan sebesar 190 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 139 triliun rupiah dalam bentuk giro, deposito 46,9 triliun rupiah, dan tabungan 4,1 triliun rupiah. Pola menahan belanja anggaran hingga akhir tahun sebenarnya merupakan praktik usang. Begitu membudayanya, bahkan di kalangan umum terdapat anekdot jika proyek dan kegiatan pemerintah akan semarak di penghujung tahun. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru untuk memutus budaya buruk ini. Menkyu dapat lebih banyak melakukan intercept atau pengambil alihan jika memang daerah terus lamban. Dalam penanganan pandemi, pengambil alihan misalnya dilakukan dalam program percepatan vaksinasi di sejumlah daerah dengan memobilisasi TNI, Polri, dan BKKBN. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat membuat regulasi batas minimal serapan anggaran daerah per semester. Hal ini semestinya bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk serius memperbaiki kinerja serapan anggaran mereka. Ya, pemirsa, kami akan kembali untuk membahas editorial Media Indonesia pagi ini bersama anggota Dewan Redaksi Abdul Qohar sesaat lagi. Dalam Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia kemarin, Menteri Keuangan kembali menyoroti minimnya serapan anggaran di daerah. Sebelumnya, usai rapat kabinet pekan lalu, Sri Mulyani juga menyoroti minimnya belanja daerah dalam upaya penanganan pandemi. Pelaksanaan akhir tahun ini, Bapak Presiden meminta seluruh kementerian lembaga untuk fokus pada penyelesaian APBN, terutama belanja-belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi. Ini terutama belanja di bidang bantuan sosial yang masih akan ada penyelesaian sampai akhir tahun, bantuan kepada dunia usaha, termasuk belanja di dalam rangka untuk membayar klaim dari pasien yang memang meningkat cukup tinggi untuk COVID ini. Jadi dalam hal ini untuk penanganan pasien, kita sudah melihat ada 713,9 ribu pasien, di mana klaimnya nanti akan dibayar oleh negara. Kita juga tetap memberikan insentif kepada tenaga kesehatan 1,26 juta kepada tenaga kesehatan di pusat dan juga yang ada di daerah melalui APBD. Ya, pemirsa, kembali kita bahas editorial Media Indonesia hari ini, penyakit kronis penyerapan anggaran, Mas Qohar. Ya. Ini penyakit berulang begitu ya? Betul. Berulang sekali, padahal sudah diingatkan berkali-kali dan kita dalam
posisi yang sedang tidak biasa, sedang pandemi. Harusnya anggaran bisa menjadi motor untuk penggerak, ya. Betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa ini selalu bisa terjadi? Memang stok alasan bisa saja karena ini masa pandemi. Biasanya PNS yang bekerja, mereka bekerja dari kantor, mereka melakukan perjalanan dinas, melakukan kunjungan dinas kemana-mana, bisa menyerap anggaran negara, apakah itu APBN maupun APBD. Nah, sekarang karena bekerja dari rumah, maka anggaran untuk perjalanan dinas pasti berkurang jauh. Nah, cuma kan ada realokasi. Kalau memang perjalanan dinas itu tidak bisa dilakukan, kan bisa direfocusing, direalokasikan ke apa? Ke penanganan pandemi. Karena penanganan pandemi ini sampai bulan-bulan semester awal 2021 itu justru lagi meningkat-meningkatnya. Dan itu bisa digunakan untuk anggaran itu. Untuk bantuan sosial, lalu untuk menggenjot vaksinasi, untuk tenaga kesehatan, lalu juga yang tidak kalah penting adalah mulai sekarang melakukan stimulus, memberikan insentif kepada UMKM. Untuk ini mulai bergerak, ya? Betul, insentif untuk UMKM ini kan baru terserap sangat rendah ini. Sampai terakhir kemarin baru sekitar 60-an% di antara beberapa bidang yang lain. Sementara masyarakatnya, pelaku usahanya, UMKM sangat membutuhkan pencairan ini segera. Ini untuk memuluskan roda perekonomian, karena UMKM ini kan jumlahnya 90% lebih, 99 malah 99%. Walaupun angka nominalnya mungkin tidak banyak. Angka nominalnya mungkin tidak sebesar pengusaha besar, tetapi ini kan jumlahnya banyak. Artinya kalau jumlahnya banyak, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mereka sudah ada jatah untuk mendapatkan insentif, rangsangan untuk melakukan usaha-usaha yang mereka terdampak di pandemi. Nah, untuk itu saja mestinya logikanya anggaran tidak cukup, logikanya. Tetapi apa yang terjadi malah surplus. Surplus ada di bank cukup banyak. Ya, 111 triliun lebih itu yang surplus di daerah. Padahal pemerintah pusat itu sedang melakukan apa istilahnya counter cyclical. Nah, ini jumlahnya sampai defisit lebih dari 400 triliun. Sengaja defisitnya diperbanyak untuk kemudian mendorong ekonomi supaya berjalan begitu ya Mas Kohar. Tahun depan juga mau ditambah lagi pemulihan ekonomi nasional itu anggaran lagi masih dianggarkan lagi tahun 2022 itu dengan besaran 400 triliun lebih. Iya. Mas Kohar, artinya ini harus betul-betul diserap gitu. Betul, Mas Kohar, satu hal, kita sudah sering dengar realokasi bahwa memang ada beberapa anggaran yang tidak bisa dicairkan, misalnya infrastruktur yang luar biasa besar gitu kan, itu kan memang tidak bisa dilakukan sekarang pada saat pandemi. Dan teriakan pemerintah pusat realokasi, masa nggak didengerin ya? Ya barangkali ini pikiran yang agak-agak negatif ya, curigaan saya. Jadi barangkali mungkin sistem manajemen di beberapa tempat ini yang tidak beres. Mereka terbiasa selama ini dimudahkan dengan penggerojokan anggaran untuk belanja rutin. Untuk belanja rutin pegawai, termasuk diantaranya perjalanan dinas itu kan belanja rutin selama ini. Kan untuk hal-hal seperti itu mudah langsung digerojokkan. Tetapi begitu pemerintah pusat menghendaki realokasi, refocusing, maka kebingungan. Kebingungan bagaimana perencanaan di awal tidak ada, lalu bagaimana ini melakukannya? Itu bukan pemikiran negatif, Mas. Itu pemikiran positif bahwa mereka bingung. Nah, ini yang mestinya daerah harus lebih inovatif lagi. Daerah harus lebih cermat lagi. Dengan model-model pendekatan tadi itu, realokasi. Pemerintah kan sudah melakukan apa yang disebut dengan relaksasi dan simplifikasi. Jadi dua hal. Sekaligus pemerintah pusat, relaksasi itu berarti dilonggarkan penggunaannya, simplifikasi itu berarti dimudahkan. Ini untuk menjawab sekaligus untuk menjawab ketakutan, alasan ketakutan dikriminalisasi katanya kan. Sebetulnya kan kalau tidak melakukan tindakan kriminal, kenapa takut? Ya kenapa takut? Kenapa takut? Kalau tidak melakukan tindakan kriminal, tidak ada itu namanya kriminalisasi. Jadi alasan-alasan seperti itu kerap kali menjadi pembenar untuk melakukan
ya moral hazard lah untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan peruntukan anggaran. Nah, ini yang harus mulai dicari runtutannya supaya apa? Supaya tahun depan itu kita tidak bicara lagi soal penyerapan anggaran yang rendah seperti ini. Sayangnya ini sudah tinggal 1 bulan lebih sedikit. Jadi kemungkinan penyerapannya yang luar biasa besar itu akan mungkin agak sulit ya. Ada potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kalau sampai anggaran itu digerojokkan hanya di dihabiskan di akhir tahun. Dihabiskan begitu di ya? akhir tahun. Ya. Jadi apa ya? Pertama minimal mengada-ada. Mengada-adakan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ada. Oke, Mas Kohar, kita bahas sesaat lagi ya, boleh ya? Setelah headline news berikut ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, pemirsa, Anda kembali di editorial Media Indonesia, penyakit kronis penyerapan anggaran, dan sudah ada penelpon Pak Vence dari Manado. Pak Vence? Ya, selamat pagi Mbak Nunung, selamat pagi Pak Kohar. Pagi Pak Vence. Oke, langsung saja Pak, silakan. Jadi, Pak Vence. Iya betul. Jadi istilahnya begini, saya jangan sebut nama saya kalau 1 bulan terakhir ini penyerapan dana di daerah-daerah akan meroket naik. Karena sebetulnya dengan budaya yang sering mereka lakukan setiap tahunnya seperti ini, mereka menunggu di ujung-ujung tahun, sehingga di sana akan terjadi pengadaan proyek baik pembangunan dan pengadaan barang itu sudah tidak lagi ditender, main ditunjuk, iya kan? Nah, dalam rangka bagaimana mereka itu mau serapi anggaran yang sudah ada. Nah, sebetulnya ini adalah perilaku yang memang sudah tidak bisa lagi dihindari karena memang keadaannya sudah seperti itu. Jangankan Pak Kohar, jangankan di penghujung tahun. Sekarang saja di daerah-daerah banyak proyek-proyek yang tidak lagi ditender, main ditunjuk walaupun itu puluhan miliar. Nah, karena apa? Yang terpikirkan kepada mereka, kan semua pembangunan itu kalau tidak dijadikan proyek mereka tidak ada untung katanya. Padahal kan sebetulnya seperti kata Pak Kohar tadi, kalau memang pun anggaran ini tidak terserap, tetapi kan kita sekarang dalam menghadapi pandemi, direfocusing lah, dialihkan dana itu dia untuk paling tidak membantu masyarakat yang berdampak karena pandemi ini. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Saya sendiri ingin katakan bahwa sejak PPKM diberlakukan di Indonesia sampai sekarang, dan PPKM terakhir akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember nanti, ya tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang terkena karena peraturan PPKM ini. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, sehingga ingin saya katakanlah, ke depan marilah kita memilih pemimpin-pemimpin yang peduli rakyat. Jangan pemimpin-pemimpin yang cuma peduli pada dirinya sendiri dan kelompoknya itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi seperti inilah. Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan itu pening kepalanya karena penyerapan. Kenapa tidak ada? Kalau alasan mereka itu kehati-hatian, nah kalau tidak ada rencana untuk memperkaya diri, kenapa takut? Nah, sesuai prosedur lah. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk dalam rangka itu penyerapan dana itu sendiri. Itu saja barangkali, Bu Nunung, Pak Kohar. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak, terima kasih. Mas Kohar, kita terima telepon berikutnya sekaligus. Oke, baik. Ada Pak Sukiwi dari Medan. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Nunung dan saja, selamat pagi Pak Kohar. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat
ulang tahun media Metro TV. Kita bersyukur Metro TV terus bertayang, semakin maju, semakin sukses. Itu berkat karena keikhlasan, ketulusan hati untuk memberitakan berita-berita yang benar. Ya, kita ucapkan terima kasih. Ya, mengenai penyerapan yang agak lambat, itu saya rasa ini sudah rahasia umum. Kenapa saya katakan rahasia umum? Ya, pertama, memang mungkin tenaga ahlinya yang ada di dalam pemerintahan daerah itu kurang tepat, atau manusianya itu ya mungkin nggak gitu ahli yang ditentukan sehingga mereka terjadi satu ketakutan. Ya bisa juga kedua, mereka sengaja uangnya ini ditumpukan di bank. Saya dengar kabar kalau uangnya itu ditumpukan di bank, disimpan di bank, itu akan mendapatkan bunga. Sehingga ya mereka menunggu bunga ini. Inilah cara-cara berpikir dari kepala-kepala daerah maupun yang ada di pemerintahan itu, yang pikirannya itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memikirkan bahwa daerah ya sangat membutuhkan dana-dana. Ya seperti apa yang disarankan oleh Menteri Keuangan ataupun oleh Presiden, bahwa daerah semua sangat membutuhkan gimana uang ini bisa dipakai sehingga terjadi satu perputaran. Tapi pemerintahan daerah ini dia berpikir bagaimana untuk diri mereka. Oh, tutup tahun ada dapat bunga, sekian banyak bunganya. Tapi ini benar atau tidak benar, ya pemerintahan Menteri Keuangan lah yang lebih tahu. Karena kita tahu bank-bank daerah itu uangnya bertumpuk-tumpuk. Ya sampai begitu banyak. Jadi harapan kami kepada pemerintahan daerah, ya uangnya ini cepatlah dipakai. Nggak usah takut kalau memang kita benar. Ya kalau kita salah ya pasti takut kan gitu. Ya saya percaya juga KPK, jaksa, polisi juga nggak sembarangan nangkap orang kalau memang itu benar. Terima kasih, itu saran dari saya. Terima kasih Pak Sukiwi. Dan di belakang Pak Sukiwi sudah ada Pak Pardosi dari Bandung. Pak Pardosi, silakan Pak, komentar Anda. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pendapat saya juga harus ada reward and sanction ya, sanksi ya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak mampu menyerap anggaran begitu ya. Ini sudah dari tahun ke tahun terjadi ya. Tadi dari pembicara sebelumnya itu alasannya itu sudah banyak dikemukakan dan saya setuju itu. Misalnya Pemda itu mendiamkan uang di bank untuk mendapatkan rente begitu. Ini sangat-sangat nggak benar ini ya. Ini sudah menjadi rahasia umum ini begitu ya. Ini harus dibongkar menurut saya. Kementerian Keuangan harus berani ya berbuat atau bertindak tegas terhadap Pemda-Pemda yang tidak mampu ya. Kita sebut aja tidak mampu ya. Kita nggak perlu curiga macam-macam lah, oke. Yang tidak mampu menggunakan anggaran ya ini tidak layak dipelihara Pemda seperti ini begitu loh. Harus diberi sanksi nih ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita atau Kementerian Keuangan itu harus berani mengambil tindakan lain ya, yang mungkin di luar nalar atau struktur begitu ya. Kasih aja lah ke NGO yang memang mampu atau bisa dipercaya oleh pemerintah pusat begitu ya. Ini bisa mempermalukan Pemda begitu loh ya, atau memotivasi Pemda begitu ya. Atau lembaga lain lah, misalnya ormas atau apapun namanya begitu ya, untuk menggunakan uang negara demi kesejahteraan rakyat. Begitu aja pendapat saya sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih ya, editorial Metro TV. Ya, terima kasih Pak Pardosi, Mas Kohar. Jangan sebut nama saya, kata Pak Benjen. Kalau di akhir tahun nanti tidak akan banyak proyek. Ya itu adalah tabiat yang memang sudah menahun. Makanya kita menyebut sebagai hal yang kronis, penyakit yang kronis. Meskipun berkali-kali berulang diingatkan, mulai dari awal semester, Presiden bahkan berkali-kali menyebut mulailah anggaran itu, baik itu kementerian, lembaga maupun APBD, itu secepat mungkin. Januari 2022 misalnya, itu anggaran harus sudah dimulai. Lelang sudah bisa dilakukan. Kalau saya tidak salah tahun lalu juga itu yang dikatakan. Betul. Mulailah Januari. Ya, tapi sampai Desember masih sisa. Iya, karena
beberapa hal tadi Mbak Nunung mengatakan proyek infrastruktur misalnya tidak bisa dijalankan. Iya, memang betul, sehingga tidak ada lelang, tidak ada proyek yang terkait dengan infrastruktur. Tetapi kan ada yang namanya realokasi. Ada refocusing anggaran, realokasi anggaran. Itu bisa dialokasikan untuk penanganan COVID, jaring pengaman sosial, bantuan sosial itu, dan pemulihan ekonomi. Insentif untuk usaha, dunia usaha, khususnya usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah. Dari 3 hal itu saja, kalau sistem manajemen berlangsung dengan sangat prudent, dengan sangat baik, dengan sangat aktif, maka akan terserap itu anggaran. Apalagi sudah ada yang namanya surat bersama ya, 3 menteri, SKB, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Kesehatan, yang intinya adalah menggunakan anggaran itu 35%. Anggaran daerah itu berhak untuk digunakan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi dan tadi itu jaring pengaman sosial. Artinya dari 35% itu berarti kan sudah pasti terserap itu 35%. Jadi tinggal bicara 65% lagi. Tinggal katakanlah misalnya bahasa ekstrimnya, duduk manis, ongkang-ongkang itu 35% sudah terserap karena sudah ada SKB. Lalu ditambah lagi dengan belanja daerah yang rutin. Gaji pegawai negeri, gaji ASN di masing-masing wilayah. Itu sudah memakan kira-kira katakanlah 25% atau 26%. Jadi sisanya sudah harus 60%. Dengan kreativitas ya? Tinggal 40%. Mengkreasi 40%. Itu sebetulnya kalau serius, itu bukan perkara yang benar-benar susah. Katakanlah kita menyaksikan sekarang misalnya di Jawa Timur sampai Oktober itu yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyuwangi misalnya, 70%. Tapi dipakai untuk apa itu ya? Masih ada daerah yang baru 39% sampai bulan Oktober. Ini kan jomplang sekali. Sementara di pusat itu mulai ngos-ngosan untuk menambal defisit, di wilayah, di daerah malah surplus. Nah, mungkin ini harus mengambil contoh daerah yang sudah penyerapannya sudah tinggi untuk daerah-daerah yang supaya kreativitasnya jalan. Salah satu mengapa mereka itu bisa jalan dengan penyerapan tinggi adalah sistem yang sudah dijalankan beberapa saat dari sejak bupati sebelumnya. Dan legasi dari bupati sebelumnya ini diteruskan oleh bupati saat ini. Memang bukan perkara mudah meneruskan karya pendahulu. Ini biasanya ego sendiri, ego individu mulai muncul. Tetapi kalau memang itu baik, kenapa tidak? Kenapa tidak dilanjutkan? Dan terbukti kalau mau meneruskan, hasilnya ya bisa menjadi the best, yang terbaik meskipun 70% ya, tetapi sudah sangat tinggi itu untuk ukuran penyerapan anggaran. Mas Kohar, kita akan bicara soal sanksi yang disampaikan Pak Sukiwi dan Pak Pardosi tadi, dan kemudian bicara mungkin soal intercept anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah ya. Sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Iya, Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mas Kohar. Kita tadi mau bicara soal Pak Sukiwi dan Pak Pardosi yang menyebut udah sanksi saja. Gitu. Ya, sebetulnya kan sejak sebelum pandemi itu sanksi sudah ada, reward and punishment ada. Daerah dengan tingkat penyerapan rendah, sangat rendah, maka tahun anggaran depannya dia akan mendapatkan anggaran dana alokasi umum yang berkurang. Yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan serapannya. Kemampuan serapannya 1.000 ya, dia dikasihnya 1.000, meskipun biasanya misalnya dikasih 1.500 atau 1.600. Tetapi ketika kemampuannya 1.000, maka tahun depannya dipangkas 600-nya, 1.000-nya. Nah, ini ternyata untuk beberapa hal efektif. Nah, lalu itu sanksi. Tetapi persoalannya kemudian kan ada kebutuhan untuk penanganan COVID. Iya, kita harus bicara masyarakat begitu kan ya. Ini bicara soal nyawa, bicara soal manusia. Maka sanksi itu kemudian di-off-kan dulu. Sanksi itu di-off-kan dulu. Yang ada adalah bagaimana membimbing baik itu di kementerian lembaga maupun daerah untuk bagaimana merealokasikan anggaran ini. Bagaimana refocusing anggaran itu bisa dilakukan. Karena itu sanksi ditiadakan dulu. Nah, tetapi ketika situasi nanti sudah terkendali COVID itu, maka sanksi itu memang harus dijalankan.
pemotongan seperti itu, bahkan untuk sesekali lah itu perlu diintercept tadi kan Mbak Nunung tanya itu sudah itu. Dilakukan diintercept kan ketika vaksinasi ya, karena tidak jalan-jalan ya udah. Dengan TNI dan Polri maka ada serbuan vaksin dari TNI, lalu potong anggaran dari yang harus ke daerah begitu ya Mas Kohar. Lalu ada vaksinasi dari Polri di daerah-daerah yang ternyata hasilnya efektif. Termasuk ada partai politik, pihak swasta yang ikut terlibat dalam program vaksinasi Mungkin ini. nanti perlu intercept lain lagi supaya anggarannya terpakai. Asal tidak banyak-banyak yang diintercept. Kalau semua diintercept, maka apa makna desentralisasi? Kita kan sudah committed untuk mengubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Beberapa peraturan malah sudah diresentralisasi lagi, seperti peraturan di bidang tambang dan sebagainya. Nah, kalau untuk penggunaan anggaran, penyerapan anggaran harus diintervensi lagi, maka semua-muanya ini bebannya ke pusat. Dan itu namanya bukan desentralisasi lagi. Spirit desentralisasi itu adalah juga kemampuan daerah untuk mengelola keuangan. Nah, ingat loh bahwa anggaran ini kan bagian dari stimulus yang paling penting bagi untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Ada 5 komponen yang menentukan pertumbuhan ekonomi di semua negara. Satu itu konsumsi rumah tangga, kedua itu konsumsi pemerintah, dalam hal ini adalah belanja anggaran. Yang ketiga itu adalah investasi, yang keempat ekspor, kelima impor. Jadi dengan 5 komponen itu salah satu tersendat, maka juga akan mengganggu yang lainnya. Nah, ketika kondisi tidak stabil seperti sekarang, maka konsumsi pemerintah harus digenjot. Karena apa? Karena ini akan bisa memicu konsumsi rumah tangga. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi kita selama ini itu ditopang oleh konsumsi. Produksi, manufacturing memang ikut menopang, tetapi belum sebanyak konsumsi. Konsumsi ini cukup menjadi andalan. Bahkan di Amerika Serikat juga pertumbuhannya ditopang oleh konsumsi. Nah, konsumsi ini dalam kondisi pandemi seperti ini ya belanja pemerintah itu adalah bagian penting atau urat nadinya lah untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, menjaga daya beli sehingga pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini jadi menolong masyarakat gitu loh. Mas Kohar, saya seperti ketika Bu Ani kemarin mengatakan gitu kan, pemerintah itu sampai defisitnya dinaikkan supaya mengguyur masyarakat dengan uang yang cukup banyak. Tetapi di sisi lain Pemda ngerem. Jadi udah seperti mendorong mobil yang sedang direm tangan gitu ya. Mobil yang sudah direm tangan pula kan. Jadi double rem. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Menteri Keuangan sekarang ini sebetulnya juga mengingatkan agar daerah segera melepas rem. Melepas rem dulu. Mungkin belum menginjak gas. Tetapi dikhawatirkan kalau waktunya tinggal pendek, lalu diingatkan, lalu kemudian lepas rem langsung injak gas sekenceng-kencengnya, itu berbahaya. Itu yang tadi kita ingatkan bahwa ya selama masuk dalam aturan jangan takut, tetapi jangan pula ini dijadikan sebagai alasan pembenar untuk kemudian tadi ada penelepon yang mengatakan bahwa ini sengaja ditunda di ujung supaya proyek-proyek bisa dilakukan dengan penunjukan langsung misalnya. Karena sudah mepet waktunya begitu ya. Tetapi kan kita paham ada inspektorat jenderal, ada pengawas di level daerah, ada BPK, ada BPKP, ada kejaksaan, ada aparat penegak hukum yang juga akan terus mengawasi hal ini. Sistem sudah dibangun, mana yang boleh, mana yang tidak boleh sudah ada. Aturan juga sudah dibakukan, sudah dijalankan. Jadi relaksasi pada sampai batas mana relaksasi dibolehkan. Simplifikasi, kemudahan atau pemangkasan birokrasi sampai pada level mana. Penunjukan langsung model apa yang diperbolehkan, itu juga sudah ada. Semua modulnya sudah lengkap, manualnya, petunjuk teknisnya juga sudah lengkap, tinggal dijalankan saja. Karena bagaimanapun keuangan negara, keuangan daerah itu harus adaptabel ya, harus fleksibel gitu ya. Iya betul, fleksibel, adaptabel dan akuntabel tentu saja. Nah, dengan syarat ada itu dikunci dengan akuntabilitas, maka tidak ada alasan untuk takut dikriminalisasi. Itu. Baik, Mas Kohar terima kasih sudah hadir di editorial Media Indonesia pagi ini. Salam sehat Mas ya. Salam sehat juga. Dan pemirsa, sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan baru atau pengambil alihan jika daerah terus lamban dalam penyerapan anggaran, khususnya dalam penanganan pandemi.
Pemerintah juga dapat membuat regulasi batas minimal serapan anggaran daerah per semester agar bisa mendorong pemerintah daerah untuk serius memperbaiki kinerja serapan anggaran mereka. Jangan lupa pemirsa saksikan pula editorial Media Indonesia besok, edisi khusus bersama pemimpin, maksud kami Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun dan juga CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib masih dalam rangkaian ulang tahun Metro TV. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Metro TV